Seperti kita banyak minta Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita luar biasa kenikmatan yang nggak bosan-bosannya, walaupun kita juga yang nggak ada henti-hentinya gitu. Jadi tetap Allah kasih apa yang memang menjadi hak kita ya. Volumenya tadi, mohon maaf agak dibesarkan sedikit. Betul. Kalau output, sekarang ada perubahan suara saya nggak? Ya, Ustaz. Besok output perubahan mikrofon. Sekarang jelas ya. Lebih jelas. Ya. Ya, ya. Hmm. Tidak lupa salam dan salam kita Tuhan dengan kita yang Muhammad salam yang lalu ya. Kalau di Mukaddimah itu lalu kita sampaikan bahwa hmm, yang membawa dari dunia kegelapan sampai ke terang benderang. Tapi filosofi dunia kegelapan itu sampai sekarang ternyata umat Islam masih justru semakin gelap ya. Makanya setiap mukadimah di pengajian di mana-mana itu kan seolah-olah Rasulullah membawa umat ini dari dunia kegelapan sampai terang benderang. Jadi kalau kita mau jujur, fakta membuktikan dunia sekarang semakin gelap. Ya, Palestina, berapa korban Palestina meninggal dunia, bukan meninggal ya, itu mati dibombardir, kelaparan, pada saat mereka diantarkan makanan, berebut makanan, ditembakin peluru, di mana kita? Nah ini kan satu pertanyaan, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Layakkah kita dianggap sebagai saudara Muslim? Ya ini luar biasa banget nih. Bagaimana kita ketika riba merajalela ada di mana kita? Nah ini kan apakah pembukaan-pembukaan setiap di acara-acara tausiah itu hanya lip belaka kan? Yang luar biasa ya. Di Islam yang seharusnya membawa pola pikir yang terang benderang, pola pikir yang mustanir, pola pikir yang anti mainstream, tapi justru sekarang pola pikir yang membebek ya. Nah, kita sekarang di Sirah Nabawiyah bagian udah yang ke-36 ya. Nah, ini mengapa mereka menolak bagian satu? Mengapa mereka menolak? Orang-orang Quraisy menolak Muhammad. Dan ini juga bisa jadi muhasabah buat kita ya. Muhasabah buat kita. Apakah hanya orang-orang Quraisy saja yang menolak Islam? Mungkin ketika itu iya, tapi saat ini bagaimana? Kita tidak boleh apa mengabaikan fakta juga ya, mengabaikan fakta. Mengapa mereka menolak Islam? Mengapa mereka menolak Muhammad SAW bagian satu ini? Kita lihat di sini ada kesombongan, ada arogansi, ada takabur. Padahal dakwah itu sendiri adalah perbaikan dan kesetaraan ya. Ini bukan bukan justru malah memper jauh kasta ya, atau kelompok atau golongan. Lihat hari ini.
Siapa yang bisa menduduki di posisi pejabat, entah dengan cara apapun, seolah-olah jaraknya begitu jauh dengan masyarakat biasa. Masyarakat biasa seolah-olah tidak punya hak. Mengapa mereka menolak? Ini karena kesombongan. Tapi gini, kesombongan dan arogansi itu kan biasanya karena kita menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih rendah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini? Al-Quryatain, dua negeri ya, Makkah dan Taif. Orang besar dimaksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, orang Quraisy ya. Dan juga Abu Mas'ud Amr bin Umair At-Thaqafi dari Bani Thaqif, dari Bani Thaqif di Taif. Nah, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah juga dari Taif ya, ada ibu ibu angkat, ibu ada saudaranya, ada ibunya yang dari Taif. Mekah dan Taif adalah dua kota dari kota-kota terbesar di Jazirah Arab saat itu. Dua kota tersebut senantiasa berebut pengaruh dalam banyak hal antara satu dan yang lain. Keagamaan, Mekah memiliki Hubal dan Taif memiliki Lata. Tokoh kedua kota tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Arab saat itu ya. Orang Quraisy berkata bahwa kenapa anak yatim yang diutus oleh Allah ya, kepada mereka bukan orang besar dari sisi mereka, dari dua kota besar seperti yang disebutkan di atas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemana ia akan serahkan agamanya, yaitu orang yang memang mampu, yang memiliki sifat yang sesuai dengan tabiat dakwah ini, akhlak yang mulia, ketulusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih dari kalangan kepala kabilah, pemilik harta benda duniawi dan pemilik tahta. Agar apa? Tidak bercampurnya nilai dunia dan nilai langit. Tidak bercampurnya dakwah dengan perhiasan dunia. Tidak bercampurnya dakwah dengan hal-hal luar yang tidak sesuai dengan inti dakwah tersebut. Tidak masuknya orang yang memiliki ambisi pribadi. Nah ini dan masih banyak lagi yang tentu yang Allah tidak kabarkan. Ini yang dikabarkan kepada kita melalui sirah-sirah Nabawiyah, ya, melalui hadis-hadis. Tapi Allah punya hak prerogatif. Kan Allah sudah katakan bahwa langit dan bumi itu sesungguhnya milik Allah. Dan Allah akan memberikan kepada siapapun untuk mentasyaruf, mengelola. Siapapun yang Allah kehendaki. Dan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa mengatur itu. Kita harus memahami itu juga. Sehingga Allah menunjuk Muhammad SAW itu adalah hak prerogatifnya Allah. Dan pasti Allah lebih tahu dibandingkan kita sebagai umat, sebagai hambanya. Orang Quraisy tidak akan memahami hal-hal seperti ini. Orang Quraisy tidak akan memahami hal-hal seperti ini. Dan mereka menanyakan sebagaimana ayat ya, dengan nada mengkritik Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala menjawab kritik mereka dalam ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya
Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati liyattakhidha ba'duhum ba'do sukhriya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un walaula ayyakunan nasu ummat wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim dukukan min faddatin wa ma'a rija'alaiha yasharun wa libuyutihim abwaban abwaba wa surura alaiha yattaki'un wal zukhruhu wal zukhrufa fa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirati inda rabbika lil muttaqin. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafirannya, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semua itu tidak lain hanyalah kehidupan kesenangan dunia ya. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat mudah bagi Allah kalau hanya berbicara tentang dunia. Sangat mudah. Dan bagaimana Allah mengharapkan kehidupan akhirat lah yang akan kita perjuangkan. Sombong ya, bahaya sombong dan takabur. Mana al-ujub ya, al-farhu binafsi wa bima yasduru anha min amali min ghairi tajawuzin ilal akhari. Ujub adalah bangga terhadap diri dan apa yang dilakukan tanpa menganggap rendah orang lain. Mana al-gurur ijabul mar'i binafsihi ma'astis goril akharina dunan naili min dawatihim. Gurur adalah bangga terhadap diri sendiri serta menganggap rendah orang lain. Sedangkan makna takabur ijabul mar'i binafsihi ma'as tisgoril akharina wan naili min dawatihim wa adami qabuli qabulil haqqi minhum. Qala rajulun ya Rasulullah ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbu ayyakuna tawabuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Rawah Muslim. Takabur adalah bangga terhadap diri, menganggap rendah orang lain,
merendahkan dan tidak mau menerima kebenaran darinya. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, setiap orang suka jika bajunya bagus dan sendalnya juga bagus." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Ada tiga ya, tiga ya. Ada ujub, ada gurur, ada juga takabur ya. Kalau ujub itu bangga terhadap diri dan apa yang dilakukan tanpa menganggap rendah orang lain. Kalau gurur itu bangga terhadap diri dan juga menganggap rendah orang lain. Sedangkan takabur adalah bangga terhadap diri, menganggap rendah orang lain, menganggap rendah orang lain, dan juga merendahkan, ya. Merendahkan orang lain dan juga tidak menerima kebenaran. Jadi lebih kompleks kalau takabur itu lebih kompleks. Berbangga, menganggap rendah orang lain, menganggap rendah dan merendahkan beda ya. Kalau menganggap rendah itu kan masih masih apa ya? Kalau merendahkan itu sudah ada eh, Ada menganggap tindakan, apa? ada tindakan merendahkan orang itu Ah, udah ya ada. ada tindakan. Kalau menganggap itu belum ada tindakan. Kalau merendahkan itu sudah ada tindakan, sudah ada objeknya. Jadi kalau menganggap rendah orang lain itu kan objeknya semua banyak. Tapi kalau merendahkan bisa aja objeknya sudah ditunjuk ya pada tindakan. Yang paling berat adalah apa? Tidak mau menerima kebenaran. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas ya. Dan yang paling kita harus tahu adalah Al-Quran itu bukan untuk umat Islam saja ya. Umat Islam saja. Tapi Al-Quran itu adalah kafatan linnas ya. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas basyira wa nadhira. Jadi memang Al-Quran itu untuk siapa? Risalah untuk siapa aja? Untuk semua manusia sebagai kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Jadi pada saat kita menganggap bahwa orang-orang di luar Islam itu tidak berhak menerima dakwah ini, itu juga bisa jadi malah menolak kebenaran, gitu. Bisa jadi ini juga kita menganggap orang lain rendah, ya. Padahal kita di mata Allah sama. Umat Rasulullah itu semuanya sama, makanya semua punya kesempatan masuk surga, semua punya kesempatan. Tapi karena secara umum kita tidak terbiasa ya, informasinya tidak terbiasa atau tidak membiasakan diri mengajak atau apa namanya diskusi yang sifatnya debat tapi debat debat literasi gitu ya, debat literasi tentang apa, tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan. Padahal semua orang ketika kita membahas tiga hal ini insya Allah semua orang akan bisa lebih apa ya, lebih terbuka untuk menerima literasi yang baru bagi mereka. Ini hal-hal begini yang luar biasa ya. Di saat yang sama sesama umat Islam ujub sama takabur ini kan sering dibahas, yang dibahas. Padahal pada saat kita menganggap bahwa orang lain tidak layak, tidak berhak mendapatkan surganya Allah, tidak berhak mendapatkan apa namanya Islam ya, yang katanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Maka bagaimana ketika kita berjalan melihat orang lain adalah memiliki hak yang sama. Sehingga kalau kita diskusi atau apa, ya kita berusaha berdiskusinya adalah diskusi sharing literasi. Sharing literasi. Nah,
Otomatis kita harus memperkuat literasi kita. Dan kita juga minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla supaya tidak takabur, supaya tidak sombong ya. Bahaya sombong atau takabur, ancaman bagi para pelakunya. Menyebabkan terusirnya iblis dari surganya Allah Jalla Jalaluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulnal malaika tsumma qulnal lil malaika isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin qala ma mana'ak alla tasjuda id amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak bersujud, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud pada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat-ayat di atas termasuk bahan kurikulum tarbiyah pendidikan Nabi SAW di Mekah. Ya. Mengandung banyak hikmah, antara lain Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Ketaatan sempurna kepada Allah Jalla Jalaluh bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Taat kepada Allah itu bersifat mutlak. Makanya kalau kalau hukum asal benda, hukum asal perbuatan, ya. Kemudian beberapa ini bicara tentang apa? Abdiyallah, ya. Perbuatan manusia kepada rohnya, ya. Perbuatan seorang hamba kepada tuannya. Nah, kan. Jadi iblis masih mengakui Allah Jalla Jalaluh adalah Tuhannya. Awal permusuhan abadi manusia dan setan dan iblis ya. Iblis menjadikan nikmatnya untuk menyombongkan diri. Bahaya sombong terlihat pula pada hadis berikut ini. Tidak berhaknya orang sombong masuk surga. Saya baca artinya aja. Yang artinya bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji zarrah. Salah seorang sahabat lantas bertanya, sesungguhnya seseorang senang jika bajunya bagus dan sendalnya baik. Maka beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Indah dan senang dengan keindahan. Al-kibru, sombong, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Coba perhatikan, perhatikan kenyataan di dunia ini, kita sebagai seorang Muslim, seberapa banyak orang yang menolak haramnya riba. Padahal dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, apakah kalian merasa menganggap kelebihan yang kalian banggakan itu akan membawa kebermanfaatan atau membawa kebaikan? Padahal tidak sama sekali. Ya, ziyadah yang kelebihan atas pinjam meminjam atau atas transaksi-transaksi ribawi, secara matematika iya, itu sepertinya sepertinya membawa kebaikan-kebaikan, membawa
kelebihan-kelebihan yang banyak, membawa kebermanfaatan yang banyak bagi kedua belah pihak, apalagi dengan ikhlas, saling ridho, ya. Tapi bagaimana kalau ternyata ini adalah salah satu bentuk kesombongan manusia, wabil khusus yang paling banyak ilmunya. Makanya naudzubillah min dzalik ya. Yang paling banyak ilmunya diancam oleh Allah itu di mana? Di Jabal Al-Huzn. Jabal Al-Huzn itu tempat kembalinya orang-orang ahli ilmu di lembahnya neraka, ya. Kenapa? Karena kesombongan mereka didasari dengan ilmu. Kesombongan mereka bukan karena ketidaktahuan. Makanya tahapannya itu adalah apa? Tahu, ya, tahu, kemudian paham, sadar, dan action. Maka ada salah satu kitab yang membahas tentang apa? Tentang ruh. Ruh itu ada tiga ya, sering saya ingatkan. Ruh itu nyawa, kemudian eh, kesadaran akan roh, kemudian satu lagi apa itu? Jadi ada tiga, ini udah lama nggak disebut, jadinya udah ada tiga ya. Jadi orang beribadah pada Allah itu karena kesadaran ya akan ciptaan, akan hamba. Ini kita kan selalu memaknai sombong tuh kalau orang nggak menegur kita tuh sombong kan. Orang punya mobil baru terus melengos, ah sombong. Padahal coba kita maknai yang lebih dalam. Sombong pada ayat-ayat Al-Quran, sombong kepada risalah ya. Nah ini tanpa kita sadari, gitu. Tanpa kita sadari bahwa luar biasa. Dunia semakin gelap. Karena apa? Semua coba perhatiin. Semua presiden dari pertama sampai sekarang Muslim, ya. Dan yang menjabat di MUI juga semuanya Muslim. Dan pejabat-pejabat itu mayoritas Muslim. Tapi bagaimana ketika kita menyampaikan haramnya riba, haramnya prostitusi? Mereka selalu memilih jalan yang sederhana dan mudah, tidak ada pertentangan. Apa itu? Kalau prostitusi sudah dilokalisasi, berarti sudah membawa kebermanfaatan, memperkecil kemudorotan. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Ya. Kalau suap menyuapnya itu saling menguntungkan, itu namanya bagi hasil, ucapan terima kasih. Masa yang satu memanfaatkan jabatan yang lain, kemudian yang lain cuma dapat gaji aja, ya mbok ya lebih toleransi lah, ya mbok ya lebih ngerti lah, gitu. Nah ini bahasa-bahasa yang luar biasa ya. Sepertinya ringan bahasa ini dikeluarkan, sepertinya bahasa ini keluar dari mulut orang-orang baik. Tapi naudzubillah, cuma naudzubillah, ini di hadapan Allah hina dina karena menentang apa yang Allah haramkan, ya, berusaha mendalihkan. Dan apalagi ini semua dilakukan dengan ilmu. Naudzubillah, cuma naudzubillah ya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman Islam sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Penyebab masuk neraka. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qilat khuli qilat khulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itu telah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
Neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Tapi tahukah Anda bahwa Jabal Al-Huzn, neraka jahanam berdoa kepada Allah paling sedikitnya 50 kali, paling banyaknya 400 kali. Berdoa kepada Allah agar terhindar dari Jabal Al-Huzn, lembahnya kesedihan, lembahnya neraka. Neraka bagi siapa? Bagi Al-Qari, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Neraka jahanam sudah diberitakan oleh Allah bahwa ini adalah seburuk-buruk yang tempat. Tapi neraka jahanam sendiri berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari Jabal Al-Huzn. Ya, Allah. Masih terkait penyebab masuk neraka. Sombong menghalangi dari akhlak mulia seperti tidak bisa mencintai mukmin lain. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan kelak. Pada saat Allah bertanya, Man ikhwanuka? Pertanyaan di dalam kubur yang keenam. Man ikhwanuka? Dan kita akan menjawab pembuktian innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Coba di Uighur, di Islam-Islam belahan dunia. Sekarang udah mati rasa. Dulu masih banyak aksi-aksi demo bela Palestina, bentang spanduk bela Palestina. Sekarang umat Islam mati rasa. Kenapa? Memikirkan kehidupan, kesulitan dirinya dalam mengumpulkan maisha, kesulitan dirinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi. Jadi ini melupakan kondisi umat Muslim hari ini. Ya, tidak bisa meninggalkan amarah, gampang kepancing marah, tumbuh pendek ya, tumbuh pendek. Tidak bisa menerima nasihat orang lain, apalagi yang menasehatinya orang yang tidak punya gelar, orang yang tidak punya kedudukan, tidak bisa lepas dari melecehkan orang lain. Sabda Nabi SAW, cukuplah seorang itu dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Alhamdulillah. Sombong adalah pangkal penyakit hati lainnya, seperti hasad, dendam, amarah, dan lain-lain. Kalau saya sering mengistilahkan tuh kalau Haji Acep pernah terakhir ketemu saya tuh itu biasanya forum khusus ya. Berasal dari apa namanya? Bicara level itu benci, dendam ya. Bicara sabar, ikhlas, benci, dendam. Bersabda Nabi Muhammad SAW yang artinya kemuliaan adalah sarungnya dan kesombongan adalah selendangnya. Allah SWT berfirman, barang siapa yang artinya barang siapa yang melawanku pada kedua sifat ini maka aku akan mengazab. Nah, kemuliaan itu hanya punya Allah, kesombongan itu hanya punya Allah. Jadi jangan kita ambil. Tidak ada manusia semulia-mulianya manusia pasti mati, ya. Semulia-mulianya manusia pasti mati. Mau mencari pujian seperti apa? Setinggi apa pujian yang kita harapkan di dunia ini? Pasti mati. Kesombongan apa yang kita sombongkan? Pada saat kita stroke, siapa yang akan menolong kita? Pada saat kita kebakaran, pada saat kita kena musibah, siapa yang menolong kita? Masa kucing menolong kita? Kan nggak mungkin. Ya. Sekarang hewan obatnya mahal-mahal, perawatannya mahal-mahal. Sedangkan pembantunya perawatannya pakai bodreksin. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nyawa binatang lebih mahal daripada nyawa manusia. Ini kebalikan pola pikir ini.
Dan ini tidak hanya orang-orang kafir, umat Islam banyak, ya. Umat Islam banyak. Binatangnya dicium-cium, kucingnya dicium-cium dengan alasan apa? Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tapi di saat yang sama, manusia diinjak-injak, dicaci, dimaki. Naudzubillah, semua naudzubillah. Dunia udah kebolak-balik ini. Dunia yang terang yang mana kalau otaknya kebolak-balik, kalau pola pikirnya kebolak-balik, ya. Semua naudzubillah. Semoga Allah selalu menjaga kita, Allah. Jauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Apa penyebab kesombongan? Ilmu, bukan ilmu hakiki, atau mendalami ilmu dengan jiwa yang kotor. Salah satu akibat pendapat orang lain selalu salah. Ilmu, yang ketika menuntut ilmu, saya pernah dikasih tahu sama Kiai, Gong, kamu, Gong, kalau lulusan Gontor, buka sekolah tahfiz, alumni Gontor itu laris, Gong. Satu orang berbayar segini sudah bisa buat penghidupanmu, Gong. Coba, itu niat yang salah kalau begitu. Belajar ilmu niatnya udah salah. Akhirnya apa? Sepanjang perjalanan menuntut ilmu pasti salah kalau nggak diperbaiki nih niat. Kamu Gong kalau punya anak nanti sekolahkan di pondok ini. Jadi kalau nanti lulus gampang. Tapi fakta membuktikan nggak ada ceritanya gampang. Lulusan S3 pengangguran banyak, S2 pengangguran banyak. Lihatlah, ya kan? Orang-orang yang lulus pondok pesantren pulang, mungkin orang tuanya bangga sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan nggak ada kerjaan juga dimarah-marahin tuh. Karena memang kehidupan ini kan butuh butuh bahan bakar, gitu. Kemudian amal ibadah yang merasa bahwa amalan-amalannya adalah amalan-amalan terbaik. Kemudian nasabnya dari keluarga-keluarga yang kastanya luar biasa, kecantikan, ketampanan, harta kekayaan, kekuatan, ya, baik fisik maupun politis, pengikut, murid, tentara, sekutu, keluarganya dan lain-lain. Ini penyebab-penyebab kesombongan. Maka dakwah ketika dengan orang-orang seperti ini jauh lebih berat. Makanya kita juga harus punya seni dalam berdakwah. Touching dulu, kopdar dulu gitu ya. Komunikasi dari hati ke hati. Nah itu. Jadi dakwah juga harus berusaha merangkul tahta, kedudukan, dan lain-lain. Jenis-jenis kesombongan dilihat dari pihak yang dituju pada Allah Jalla Jalaluh. Contoh ekstrimnya adalah Namrud, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Fir'aun, zaman Nabi Musa alaihissalam, pada para nabi dan rasul, sebagaimana para tokoh kafir Quraisy tersebut, ya, Al-Walid dan Abu Mas'ud At-Taqafi, serta tokoh-tokoh lain serupa dengan keduanya kepada sesama manusia, sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Nah ini biasa kan kalau di UCB insya Allah aman semuanya. Aman. Paling kita itu nggak ada bercandaan saling menjatuhkan fisik, hampir tidak ada. Tidak boleh, ya. Kalau sampai itu ada, tegur. Sama saling mengingatkan. Paling di UCB itu bercandaannya poligami doang. Kagak ada yang lain. Jadi cari bercandaannya bercandaan yang syar'i, ya. Bercandaan poligami juga kalau ada bininya gak berani dikeramasin sampai rumah. Jadi tidak merendahkan secara apalagi fisik, ya. Karena ada musyayar, ada mukhayyar, ya. Musyayar, kita terlahir dalam keadaan kaya, miskin, hitam, putih, kuning, hijau, itu kagak ada urusan, tidak ada request, tidak bisa. Dan itu tidak akan ada hisab. Maka kita tidak boleh masuk ke ranah-ranah yang tidak dihisab oleh Allah.
Begitu masuk di ranah yang dihisap juga kita sifatnya motivasi. Kita harus bisa memberikan motivasi pada yang lain. Mengapa mereka menolak dakwah Islam? Dakwah kepada persamaan hak dan kesetaraan individu. Akar kesombongan, terutama pada sesama manusia di atas juga, melahirkan faktor penyebab penolakan lain kafir Quraisy. Saya baca artinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ash'ad, ya, dari Kurdus, dari Ibnu Mas'ud, dan berkata, segolongan pemuka Quraisy lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW yang saat itu bersama Su'aib, Bilal, Amr, Ka'ab, dan lain-lain dari kalangan du'afa di antara sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata tokoh-tokoh Quraisy tersebut, wahai Muhammad, apakah engkau rela orang-orang itu sebagai kaummu? Merekakah yang mendapatkan anugerah Allah di antara kita? Apakah pantas kami mengikuti mereka itu? Usirlah mereka. Barangkali jika engkau mengusir mereka, kami akan mengikutimu. Maka turunlah ayat sebagaimana eh, firman-Nya. Wa kadzalik, sampai firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil adati bil godati wal asyi yuridu na wajha fatana ba'dahum ba'din bi ba'din. Ya, artinya dari saat radhiyallahu anhu dia berkata pada suatu hari kami berenam menyertai Rasulullah SAW, kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, usirlah orang-orang yang tidak akan berani melawan kami. Orang-orang tersebut adalah saya saat, ya, Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Huzail, Bilal, dan dua orang laki-laki yang tidak saya kenal namanya. Tidak lama kemudian terlintas sesuatu dalam benak Rasulullah SAW dan mengatakan dalam hati. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedangkan mereka sangatlah mengharap keridhoannya. Jadi siapapun yang menyeru pada Tuhannya pagi dan sore hari, ya, yang mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah orang-orang yang beriman. Salah satu ayat yang artinya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi hari dan di petang hari. Sedangkan mereka menghendaki keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Kamu tidak memikul tanggung tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Sehingga kamu termasuk orang-orang yang lalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian besar mereka, sebagian mereka orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah SWT berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur padanya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW mengusir orang-orang dengan predikat di atas. Disebutkan pula dalam ayat tersebut bahwa Nabi SAW tidak berkuasa untuk menghisap perbuatan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya. Bagaimana mereka tidak berkuasa menghisap Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi Nabi Muhammad SAW mengusir mereka dengan menghukumi perbuatan mereka itu buruk. Sedangkan pengusiran itu sendiri adalah bentuk hukuman terhadap keburukan. Jadi memang eh, tidak boleh, ya, Rasulullah tidak tidak diperkenankan oleh Allah untuk mengusir orang-orang yang sudah menyertai Rasulullah, ya, mengharapkan keridhaan Allah. Harta kekayaan, kedudukan, ya, merupakan nikmat Allah Jalla Jalla Jalaluh, justru menjadikan orang kafir Quraisy itu sombong. Hal ini tampak dalam ayat aha ulai minallaha alaihim mim bainina.
Orang-orang semacam inikah di antara kita yang dianugerahi oleh Allah kepada mereka? Sebenarnya kalau kita melihat fakta-fakta hari ini ya, sebenarnya kata-kata ini juga yang sering kita dengar ya. Kata-kata ini juga yang sering kita dengar kalau orang-orang yang masih punya kemampuan harta dalam mencibir atau ini kan orang-orang yang fakir. Kesombongan tersebut menghantarkan mereka pada penolakan pada kebenaran yang berujung pada kekafiran. Allah Jalla Jalaluhu membantah pernyataan mereka dalam penutup ayat. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Yang mengandung pesan hidayah ialah balasan dari Allah Jalla Jalaluhu bagi mereka yang ia ketahui keadaannya bahwa jika mereka diberi petunjuk, niscaya mereka akan mensyukurinya. Hidayah merupakan balasan yang jauh lebih tinggi dari kesyukuran hamba itu. Namun Allah Jalla Jalaluhu menerima usahanya itu dan memberikan balasan yang besar yang tidak dapat dibandingkan dengan balasan lainnya. Nikmat keimanan tidak terkait dengan ukuran-ukuran kecil duniawi atau harta, tidak bisa dibandingkan dengan ukuran duniawi yang dikenal masyarakat jahiliyah. Sekarang ini termasuk masyarakat jahiliyah juga mungkin ya. Karena lebih jahil sekarang. Semua ukurannya harta kalau sekarang. Bilang sukses kalau, dibilang hijrahnya berhasil kalau, ya kan? Dibilang soleh kalau, ya. Baik kalau udah dapat gelar haji, waduh, makin berat. Keberatan seorang terhadap anugerah Allah Jalla Jalaluhu yang diberikan pada seorang hamba, maka hal itu timbul dari kebodohan orang tersebut terhadap hakikat segala perkara dan buruknya akhlak orang tersebut terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Jadi keberatan atau penolakan atau beratnya penerimaan terhadap kebenaran tadi itu, ya terhadap kebenaran akan besarnya anugerah, besarnya nikmat, besarnya pemberian Allah Jalla Jalaluhu itu timbul ya dari kebodohan orang tersebut dalam memahami hakikat kehidupan, hakikat muhasabah, hakikat risalah ya, hakikat kenabian Muhammad SAW dan masih banyak lagi yang hilang, yang hilang. Masya Allah. Akhirnya habis juga ini slide. Semoga Allah Jalla Jalaluhu berkenan memudahkan kita menggapai ampunan dan ridhonya. Bersambung insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Majid. Insya Allah. Terima kasih, Jadi Acep. Ya, Alhamdulillah, luar biasa. kalau Terima keenakan kasih. ngomong lupa waktu. Alhamdulillah masih ada waktu, Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu, eh, ini sudah ada pertanyaan. Langsung tadi ya dari Pak Dedi. Tawadal. Ya, silakan Atu. Ini pertanyaan mau langsung atau dibacakan nih? Atu. Langsung Bacain aja, aja, Ustaz, langsung. bacain. Langsung aja, Langsung, langsung. Biar, langsung aja Atu. Biar kayak ngobrol. oh langsung. Ya, Ustaz. Eh, atur nuhun. Ini terkait ujub, Ustaz. Ujub itu kan definisinya bahwa dia dia membanggakan diri gitu, tanpa merendahkan orang lain gitu ya. Saya juga ini baru baru dapat ilmu ini, Ustaz. Ternyata beda ya antara ujub dengan apa namanya gurur ya tadi ya. Nah, gurur itu saya baru baru dapat ilmunya itu, baru 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 dapat apa baru yang betul-betul dapat lah gitu ya. Namun demikian ujub itu selama ini ya tidak tidak paham ujungnya gitu ya, bahwa dia itu tidak tidak merendahkan orang lain gitu. Nah, kita kita tuh tahun dari mana Ustaz kalau kayak gitu ya? Kan dia tidak tidak pernah tidak apa namanya tidak tidak terlihat atau tidak ngomong barangkali gitu ya. Dan dia tidak merendahkan orang lain, dia cuma hanya membanggakan dirinya saja gitu.
Apakah dari gesturnya atau dari mana, Ustaz? Ya, besok Ustaz. Ya, makasih. Jadi agak usah dipusingin yang begini mah, hukumnya yang jahat baik. Hukumnya yang kelihatan baik dah pusing amat. Yang penting kitanya yang jaga, eh, kan kadang kita ini tanpa sengaja kita melengos ya. Kalau melihat sesuatu yang mungkin satu atas dasar tidak suka, ya, atas dasar yang lain-lain, tutup dengan istighfar. Udah gituin baik, itu perkara hati masalahnya ini. Iya, betul, Ustaz. Dan nggak usah menghukumi yang tidak kelihatan. Jadi ini repot urusannya masalahnya. Jangan sampai karena dugaan-dugaan makin parah nanti. Ya. Dijalanin baik pusing amat ini. Jadi lebih kepada untuk diri kita ya Ustadz ya. Ya, sebenarnya ini lebih pada diri kita. Karena ini kan teguran Allah kepada orang-orang Quraisy. Dan Tuh. mm, sifat-sifat orang Quraisy itu hanya Allah yang tahu. Dan artinya eh, kita tidak, kan ada hadis Rasulullah SAW bahwa kita hanya diperkenankan menghukumi yang terlihat saja. Jadi masalah perasaan maka gak usah dihukum itu. Pusing amat. Jadi Iya, Ustaz. Mat, pernah Kalau pernah kenyataannya begini masalahnya. Contoh beberapa di antara mereka ada yang hilang mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Begitu kita isyraf lagi, kita samperin. Kan persoalannya biasanya nggak selesai tuh. Ya, kalau fakta-fakta yang saya lihat sih seperti itu. Beberapa yang kita temuin begitu, begitu menghilang itu bukan malah selesai. Ada beberapa yang justru bertambah persoalan. Nah itu ketika kita nanya, dia pengganti si Blacky ya. Apa dia apa namanya? Mengobati rindu kita ke si Blacky. ketika kita nanya kenapa gitu, ternyata ada yang malu, ya, nggak enak, minder. Jadi nggak bisa juga kita hukumi ke situ gitu. Jadi malu, nggak enak, minder, canggung. Jadi fakta-fakta yang ketika kita diskusi ngobrol tuh, ya seperti itu kenyataannya. Jadi ada orang yang melengos tuh karena minder. Ya makanya kita hukumi yang, kecuali dia udah ngomong ya, gitu. Maksudnya kita tegur atau sapa, terus dia justru jawabannya merendahkan atau jawabannya me- apa kamu hijrah-hijrah gitu. Tetap aja susah, mendingan saya nih gitu. Kagak hijrah juga tambah kaya. Nah, di surat Al-Kahfi ya salah ini. Jadi gitu ya. Ya gitu Pak Dedi. Siap, Ustaz. Sekolah. nah, itu ya. Jadi ujub atau takabur atau sombong itu kalau bahasa Sundanya itu gumede atau ya. Komedi ya. Iya gumede. Jadi gumede Iya, itu iya. merasa diri lebih besar dan menganggap orang lain kecil. Nah itu Iya. Saya orang bahasa Sunda. Saya orang Sunda pernah dengar juga tuh, Ustaz tuh. Gue gede. bahasanya gumede itu. Komedi ya. Itu. Iya, Ustaz. Ya, satu pertanyaan lagi Ya, saja. satu lagi, Barangkali satu lagi. ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada tutup. Satu lagi silakan. Haji mumpung, mumpung ternak terik Ya, satu kali pertanyaan. masih ada pertanyaan? Oh, tidak. Ya, eh, kalau nggak ada mungkin kita sedikit simpulkan untuk kajian pagi ini tadi ya. Jadi sifat sombong, ujub, kabur tadi memang salah satu sifat yang Allah sudah contohkan ya terhadap satu umatnya yaitu jin, jin. Karena dengan satu sifat itu akhirnya iblis dikutuk menjadi penghuni neraka. Nah ini dengan satu sifat aja Allah udah laknat ya dengan satu kesombongan.
karena merasa lebih mulia dari Adam, sehingga iblis dilaknat menjadi penduduk neraka. Nah, kalau kita dengan banyaknya dosa, dengan ujub, takabur, gumede seperti itu, nah mudah-mudahan kita bisa lebih eh, lebih banyak muhasabah diri agar tidak terjangkit penyakit-penyakit hati yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu, eh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ngabasuh pagi hari ini, ngaji pada subuh, kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Agung tadi bermanfaat buat kita semua dan kita selalu diberikan keistiqomahan ya dalam ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup. Pak Sekali lagi Cep, terima Pak kasih. Cep, Yep. punten, Ya ya. Ya tuh Pak Ustadz Agung nggak ngerti ngebasuh. Ngebasuh itu nyuci ya. ngabasuh itu ngaji pada subuh. Tapi itu kayaknya dari bahasa Sunda deh, itu bahas ngebasuh itu. Ya, dari Gumede tadi. Ya, ya, makasih. Enggak lanjut. Baik, kita tutup kajian surah Nabawiyah pagi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. 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 Istighfar 2 kali. Kita tutup dengan majlis. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fi kalam mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, apanya, Junta.